Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Daud alaihi salam adalah keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12. Beliau menjadi raja setelah terbunuhnya Raja Tolut. Pada waktu itu ada pula raja kafir bernama Jalut. Dalam Al-Quran dikatakan, "Tiadakah engkau tahu satu golongan dari Bani Israel sesudah wafatnya Musa? Tatkala mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Angkatlah seorang raja untuk kami, supaya kami berperang di jalan Allah.' Ia menjawab, 'Apakah tidak bisa jadi kalau kamu diwajibkan berperang, bahwa kamu tidak akan berperang?' Mereka menjawab, 'Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah dihalau keluar dari kampung kami dan dari anak-anak kami?' Tetapi tatkala diwajibkan atas mereka berperang, berpalinglah mereka, kecuali sedikit daripada mereka. Dan Allah itu amat mengetahui akan orang-orang menganiaya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Hadis ini berkisah dengan wafatnya hamba soleh dari Nabi terpilih, Daud alaihi salam, juga seorang raja agung dan pemimpin yang ditaati. Malaikat maut masuk ke rumahnya tanpa izinnya. Ia menunggu Daud yang pulang dari bepergiannya. Dia mencabut nyawanya tanpa didahului penyakit yang menimpanya, tanpa musibah yang turun kepadanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Daud memiliki kecemburuan yang besar. Jika dia pergi, pintu-pintu rumahnya dikunci. Tidak ada seorang pun yang datang kepada keluarganya sampai dia pulang." Suatu hari dia keluar dan rumahnya dikunci. Maka istrinya meneliti rumah. Ternyata ada seorang laki-laki berdiri di tengah rumah. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di rumah, "Dari mana orang ini masuk ke dalam rumah? Padahal ia terkunci. Demi Allah, kamu akan ditangkap oleh Daud." Daud pulang, sementara laki-laki itu tetap berdiri di tengah rumah. Daud bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Saya adalah orang yang tidak takut kepada raja. Tidak ada sesuatu yang menolak aku." Daud berkata, "Demi Allah, kamu adalah malaikat maut? Selamat datang kepada perintah Allah." Maka Daud berlari kecil di tempat nyawanya dicabut. Ketika urusan Daud selesai, matahari pun terbit. Sulaiman berkata kepada burung, "Naungilah Daud." Maka ia menaunginya sehingga bumi menjadi gelap bagi keduanya. Sulaiman berkata kepadanya, "Tariklah sayapmu satu persatu." Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana burung itu melakukannya. Dan Rasul Allah Daud diambil. Sementara pada hari itu yang lebih dominan memberi naungan adalah elang yang bersayap lebar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya 2-416. Disebutkan oleh Haythami dalam Majma'uz Zawaid 8207. Kemudian dia berkata tentang tahrijnya, diriwayatkan oleh Ahmad dalam sanadnya terhadap Al-Muthalib bin Abdullah bin Hantam. Dia dinyatakan sikoh oleh Abu Zur'ah dan lainnya, dan sisa rawinya adalah rawi hadis sahih. Hadis ini berkisah tentang kisah wafatnya Nabiullah Daud. Rasulullah SAW telah memberitakan bahwa Daud wafat dalam keadaan sangat sehat walafiat, tidak sebagaimana yang diklaim oleh para peletak Taurat. Dalam Safar Muluk disebutkan bahwa di akhir usianya Daud menjadi tua renta. Ia hanya bisa terbaring dan kehilangan kekuatannya. Orang-orang di sekelilingnya menyelimutinya dengan kain, tetapi dia tetap kedinginan. Lalu mereka menghadirkan seorang wanita cantik. Daud tidur dalam pelukannya supaya Daud merasa hangat. Dan para penulis Taurat menyebutkan wasiat-wasiat Daud kepada anaknya Sulaiman, sementara dia dalam keadaan hampir mati.
Hadis ini mengoreksi berita wafatnya Daud yang mereka sebutkan di dalam kitab mereka. Sebelum wafat, Daud tidak sakit. Dia tidak memerlukan seorang wanita cantik untuk mendapatkan kehangatan. Saya tidak mengerti mengapa orang-orang yang menyelewengkan Taurat begitu bersemangat mengotori dan menodai sejarah hidup para nabi. Sulaiman menurut mereka adalah tukang sihir penyembah berhala. Lut menurut mereka berbuat mesum dengan kedua anak perempuannya. Dan Daud menurut mereka hanya memperoleh kehangatan dari seorang wanita muda cantik yang tidur dalam pelukannya sewaktu dia sedang sakit. Seolah-olah tidak ada cara melawan kedinginan bagi Raja Agung ini kecuali cara itu. Daud tidak tua, tidak kehilangan kekuatannya dan tidak sakit. Pada hari itu Daud meninggalkan rumahnya sebagaimana yang dia lakukan setiap hari. Daud memiliki kecemburuan yang tinggi. Oleh karena itu pintu-pintu rumahnya selalu dikunci setelah dia pergi. Maka tidak seorang pun yang masuk ke rumahnya setelah kepergiannya. Ketika Daud pergi pada hari itu, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Istri Daud melihat seorang laki-laki yang berdiri tegak di tengah rumah. Istri Daud terheran-heran bagaimana orang ini masuk, padahal rumahnya terkunci dengan rapat. Istri Daud bertanya kepada penghuni rumah dan pelayannya, bagaimana orang ini bisa masuk ke rumah. Dia takut terhadap kemarahan Daud jika dia memergoki ada seorang laki-laki di rumahnya. Daud pulang tidak lama setelah itu. Sementara laki-laki itu tetap ada dalam keadaannya semula tanpa rasa khawatir dan rasa takut. Biasanya orang-orang akan takut jika bertemu dengan raja. Lebih-lebih untuk memasuki rumah mereka. Siapa yang berani? Daud bertanya pada laki-laki itu tentang dirinya. Dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Daud. Dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak takut kepada raja. Tidak ada yang menghalangiku." Maka Daud mengenal cirinya. Daud berkata, "Jika kamu demi Allah adalah malaikat maut, selamat datang keputusan Allah." Lalu Daud diambil nyawanya, dia pun wafat. Nabi menyampaikan bahwa ketika Daud telah dimandikan, dikafani, dan disiapkan, matahari pun menyinarinya. Sulaiman memerintahkan burung agar memayungi dengan sayapnya. Maka jenazah Daud terpayungi. Begitu pula para pengantarnya. Sehingga matahari tidak berhasil menyusupkan sinarnya kepada para pengantar. Akibatnya bumi menjadi gelap. Pada saat itu Sulaiman memerintahkan agar burung menarik sayapnya. Dan Rasulullah menunjukkan dengan kedua tangannya bagaimana burung-burung itu menarik sayap-sayapnya. Beliau juga memberitakan bagaimana burung elang dengan sayap yang lebar yang diberi nama oleh Rasulullah dengan mat ar-rahiyah mengungguli burung-burung lain saat memayungi Daud pada hari itu. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah hadis. Yang pertama, hadis ini mengoreksi berita-berita yang disebutkan oleh para ahli sejarah Bani Israel tentang wafatnya Nabi Daud. Hadis ini membebaskan Daud dari tuduhan para penyeleweng Taurat. Di antaranya adalah bahwa Daud sakit sebelum meninggal dan bahwa orang-orang di sekelilingnya membawakan seorang gadis muda untuk tidur di pelukannya untuk memberinya kehangatan. Yang kedua, malaikat mampu menjelma dalam bentuk manusia. Malaikat maut menjelma dalam bentuk seorang laki-laki yang bisa dilihat oleh Daud dan istrinya. Yang ketiga, mengenal akhlak mulia yang dimiliki oleh Daud, yaitu kecemburuan kepada keluarga. Keempat, keutamaan Sulaiman dalam menundukkan burung dan memerintahkannya agar memayungi Daud dan para penganggarnya di hari yang panas itu sampai dikubur. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.